wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Selvi Yulianti Ubatunis dengan NIM 212411318 semester 3 kelas G, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Kita akan memahami sebuah konsep dasar terkait dengan strategi belajar mengajar. Jadi, konsep strategi pembelajaran di dunia pendidikan, strategi belajar mengajar dirangkai oleh desain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di sini strategi belajar seorang guru dan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Teman-teman, dalam pembelajaran strategi mengajar, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi pembelajaran? Yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam strategi pembelajaran. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, sumber dan fasilitas untuk melaksanakan strategi tertentu. Yang keempat, karakteristik tentang penyajian tertentu. Selanjutnya, ada 4 strategi dalam pembelajaran, yaitu 1. Mengidentifikasi apa yang diharapkan. 2. Teknik pembelajaran. 3. Memilih sistem pendekatan. Ada 4 strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang diharapkan. Kedua, memilih sistem pendekatan. 3. Metode pendekatan. 4. Teknik pembelajaran. Perlu kita ketahui apa saja strategi yang telah dilakukan guru selama dalam proses belajar mengajar. Strategi yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam hal mengajar yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran komparatif. 3. Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. 4. Humoris dan tidak kaku. Yang kelima, melakukan kegiatan secara rutin. Yang keenam, memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Mengapa strategi diperlukan dalam proses Mengapa strategi diperlukan dalam hal mengajar? Dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan adanya strategi pembelajaran dengan tujuan agar mempermudah proses pembelajaran sehingga mencapai hasil yang optimal. Nah, teman-teman, kira-kira apa saja yang digunakan dalam strategi pembelajaran yang efektif? Pembelajaran yang efektif yaitu yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran di dalam ruangan yang nyaman. Yang kedua, menerapkan materi pokok. Ketiga, belajar bersama. 4. Metode membersihkan atau menyerupai suatu nama. Yang kelima, belajar dan praktek. Yang keenam, dengan rutin dan tidak lambat. Belajar dengan rutin dan tidak lambat. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Yang berikutnya, contoh-contoh strategi pembelajaran yaitu 1. Bermain peran di dalam kelas. 2. Melakukan perdebatan di dalam kelas sehingga siswa tidak merasa bosan dan belajar dalam ruang kelas. Yang keempat, melakukan perdebatan. Yang kelima, siswa mencari atau menemukan informasi.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai dalam sebuah rangkaian atau pengajian agar meliputi segala aspek sebelum atau sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait dan digunakan secara tidak langsung atau langsung dalam proses pembelajaran. Penjelasan dari saya tentang strategi belajar. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.